Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Sun. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Pentacles. Baiklah. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang istimewa untukmu di bulan Maret. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan akan kamu rasakan kembali di dalam kehidupanmu ataupun di dalam dirimu. Karena apa? Karena sebelumnya mungkin kamu sedang meratapi begitu banyaknya kekecewaan, kesedihan, ya, kesepian, bahkan begitu banyaknya problematika, permasalahan-permasalahan yang selalu muncul di dalam kehidupanmu. Dan baru-baru ini kamu mampu menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Dan ditambah, kamu juga bisa membawa lingkungan, membawa orang-orang sekitar juga ikut terlepas dari permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian hadapi di dalam kegiatan-kegiatan bersama. Dalam artian, solusi ataupun cara yang kamu lakukan di dalam penyelesaian masalah, di dalam menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari bisnis dan usahamu adalah solusi yang sangat tepat, solusi yang saling menguntungkan untuk masing-masingnya. Makanya ada kemajuan, ada perubahan situasi di dalam kehidupanmu dan juga untuk lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, inilah yang membuat kamu begitu nyaman, begitu tenang, seolah begitu damai hari-harimu saat ini. Oke, dan ketenangan dan kedamaian inilah yang akhirnya membuat kerjasama, membuat mood antara kamu dan lingkungan menjadi sama-sama naik sehingga terciptalah kolaborasi-kolaborasi yang sangat apik dan menciptakan sebuah karya-karya yang berkualitas. Dan karya yang baik inilah yang akhirnya meningkatkan finansial, meningkatkan rezeki yang kembali mengalir deras untuk kamu dan orang-orang sekitarmu yang berkegiatan bersama-sama dirimu. Oke, nah dengan begitu kamu akan menjadi seseorang ataupun merasa menjadi seseorang yang begitu kaya, yang begitu beruntung. Karena apa? Karena mungkin kamu bukan sekedar memiliki harta yang banyak. Kaya bukan berarti memiliki uang, ya, memiliki perhiasan yang berlimpah ruah, bukan. Tetapi kamu menjadi merasa sangat kaya di mana kamu bisa memberi dampak baik
menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan bisa berbagi, bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Makanya kehidupanmu saat ini begitu nyaman, begitu tenang, hari-harimu seolah semakin berwarna. Dan tentunya ada semangat yang semakin terus membara untuk memajukan kehidupanmu setiap harinya. Oke, nah inilah mungkin yang dikatakan adalah sebuah peristiwa ataupun kejadian di mana bisa dikatakan istimewa. Karena apa? Karena kamu tidak menyangka ya bahwa banyak kemajuan, banyak peningkatan ataupun perubahan situasi dan keadaan menjadi lebih baik di dalam kehidupanmu ataupun di tengah-tengah lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Dan hal inilah yang akhirnya meningkatkan finansial, membawa peluang, membawa kesempatan yang semakin baik sehingga kamu bisa memajukan beberapa level keuanganmu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jelas. Ini menggambarkan rasa puas, ya, rasa bangga, ataupun kepercayaan diri dan optimisme yang semakin meningkat, yang semakin menjadi lebih baik. Kenapa? Karena pekerjaanmu, kegiatan-kegiatanmu, bisnis dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Di mana hubunganmu dengan lingkungan, hubunganmu dengan orang-orang sekitar itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih harmonis, menjadi saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa mewujudkan sebuah kerjasama yang baik. Ditambah, ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Seperti keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tua, ataupun kerabat-kerabatmu. Makanya di sini tergambar ada hubungan asmara, hubungan keluarga yang menjadi sangat bahagia dan sangat harmonis. Nah, inilah salah satu faktor yang membuat kamu semakin optimis, semakin percaya diri untuk terus menjadi lebih baik dan untuk terus memberikan yang terbaik setiap harinya di dalam memajukan kehidupan sektor-sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor ya, kenapa kamu semakin bisa maju dan berkembang. Kenapa orang-orang sekitar semakin percaya, semakin nyaman, dan semakin menjadikan kamu contoh baik bagi mereka. Karena ada pemikiran, ada prasangka dan pandangan yang tidak lagi sempit. Ya, pandanganmu sudah sangat jauh ke depan, dengan kata lainnya sudah sangat luas. Nah, jadi jika kamu dihadapkan di dalam suatu permasalahan, ya, yang kamu pikirkan bukan untuk menyelesaikan permasalahan ini saja, tetapi bagaimana setelah permasalahan ini selesai, ada langkah selanjutnya untuk bisa membuat ini menjadi lebih baik. Untuk membuat permasalahan ini menjadi kesempatan dan peluang. Nah, inilah contoh pemikiran yang begitu berkembang dan terbuka. Oke, sehingga wajar jika kehidupanmu banyak kemajuannya saat ini, banyak peningkatannya saat ini. Orang-orang yang ada di sekitarmu semakin kagum, semakin berkeinginan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi dengan dirimu. Karena banyak hal-hal baik yang bisa mereka ambil dari dirimu. Dan kamu tidak keberatan juga untuk memberikan hal baik itu. Nah, jadi wajar jika keberkahan, jika rezeki selalu mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Karena banyak hal-hal positif yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Dengan pola pikir yang semakin terbuka dan berkembang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, di sini ada kepasrahan, ya, kepasrahan tapi bukan menyerah,
di mana kamu memang benar-benar fokus ya terhadap pemikiran, terhadap gagasan, karena mungkin beberapa waktu sebelumnya ya kamu benar-benar ingin menghilangkan, menyembuhkan, mengikhlaskan ataupun merelakan serta memaafkan keadaan dan situasi yang mungkin pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Situasinya bisa dikatakan tidak nyaman. Ya, keadaan-keadaannya seolah-olah bisa membuat kamu seperti tersudut oleh kenyataan. Makanya kamu mulai pasrahkan setiap mimpi, setiap harapanmu ya hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada dirimu sendiri. Sembari kamu memikirkan ide, memikirkan gagasan, fokus terhadap pemikiran-pemikiran terbaik agar bisa keluar dari keadaan-keadaan yang mungkin pada saat itu tidak baik-baik saja. Nah, makanya ada rasa ingin menyembuhkan diri, rasa ingin healing ya dari kekecewaan-kekecewaan di masa lalu, dan terbukti itu berhasil setelah kamu benar-benar gantungkan harapanmu dan mimpimu hanya kepada kekuatanmu sendiri. Nah, mungkin juga kamu dulunya sempat menggantungkan harapan terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang. Makanya kamu sempat kecewa karena kita tahu sama tahu ya seseorang itu bisa berubah kapan saja sesuai mood, sesuai keadaan dan situasi. Nah, makanya berbeda dengan kali ini, kamu benar-benar gantungkan harapanmu hanya kepada dirimu sendiri dan kepada Sang Pencipta. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Sun. Nah, jadi dengan keyakinanmu, dengan kepercayaanmu inilah ya bahwa kamu gantungkan harapan hanya kepada kemampuanmu, bahwa kamu terus tegak berdiri di atas kakimu sendiri dan ceritakan keluh kesahmu, panjatkan harapan dan doamu hanya kepada Sang Penciptamu. Keyakinanmu inilah yang akhirnya berbuah keberhasilan dan kesuksesan, di mana kamu mulai ditunjukkan dengan jalan-jalan terbaik, dengan peluang dan kesempatan yang sepertinya terbuka lebar. Karena apa? Karena kamu tidak pernah sama sekali menyerah, tidak pernah sama sekali menyalahkan keadaan, bahkan keadaan yang sulit itu kamu jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Dan akhirnya saat ini kamu sampai pada sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Dan tentunya keberhasilanmu saat ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu juga bawa serta lingkungan dan orang-orang sekitarmu yang berkegiatan bersama-sama dirimu. Nah, jadi banyak hal baik yang kamu dapatkan dan juga bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah kamu mampu belajar dari kegagalan, belajar dari permasalahan di masa lalu, dan mengambil pengalaman terbaik dari setiap proses, dari setiap lika-liku di dalam kehidupanmu. Makanya akan ada kesuksesan, akan ada kemenangan, akan ada keberhasilan yang akan kamu raih. Karena setiap perjalananmu, kamu jadikan pelajaran yang berharga, kamu jadikan guru terbaik di dalam kehidupanmu. Sehingga ke depannya kamu tidak lagi salah melangkah, salah mengambil keputusan, ataupun salah di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, sepertinya kamu telah berhasil ya di dalam mencari keseimbangan di dalam kehidupanmu, ataupun mulai mampu berhasil mengurai satu persatu permasalahan, kemunduran, kegagalan ataupun situasi-situasi yang mungkin pada waktu itu membuat kamu begitu kusut, begitu sulit untuk berkembang, untuk maju. Akhirnya baru-baru ini kamu mampu menguraikannya satu persatu, menata ya menjadi lebih baik, sehingga ada kemajuan, ada peningkatan, ada permasalahan-permasalahan yang bisa terselesaikan dengan sangat baik secara satu persatu. Makanya kamu mulai temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu, di mana semuanya menjadi lebih baik ya, baik itu kegiatan-kegiatanmu, baik itu hubunganmu antara kamu dan dengan orang-orang sekitarmu ya, ataupun
kualitas-kualitas di dalam dirimu, pemikiran, sikap, cara komunikasi, dan cara bekerja sama tentunya menjadi semakin baik. Makanya kamu telah menemukan keseimbangan di dalam dirimu dan kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagitarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagitarius benar-benar akan mampu mendapati suatu peristiwa yang istimewa. Kejadian-kejadian yang akan membuatmu takjub dan sangat bangga. Kenapa? Karena di bulan ini kamu akan segera menemukan kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan kembali untuk kehidupanmu. Dan tentunya, ya, apa yang kamu dapati ini akan kamu bagikan, akan kamu share untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.